keliling, menyapa dengan hangat, berinteraksi dengan audiens. Meskipun tentu untuk ukuran town hall apa yang kita saksikan tadi jauh lebih besar ya. Betul. Kalau town hall yang beneran kan lebih kecil dan lebih interaktif. Tapi poinnya adalah ada dua kelompok yang ingin disasar oleh Pak Prabowo dan Gibran. Ada kelompok pemilih generasi X, ya, generasi boomers yang mungkin terbiasa model pendekatan yang monolog. Tapi ada gaya pemilih muda seperti generasi milenial maupun Z ya, yang coba disapa oleh Gibran. Nah, apakah ini berhasil atau tidak? Penting untuk kita lihat dari data survei. Sebenarnya untuk generasi Z, Pak Prabowo itu sudah dapat semacam keuntungan di situ. Survei indikator, survei Kompas, itu terutama kelompok 17 sampai 21 tahun itu sudah ke Pak Prabowo. Dan ini ternyata bukan hanya survei jelang 2024. Saya korek data-data 2014-2019. Mereka yang berusia muda itu suka dengan gaya Pak Prabowo. Nah, ini apakah karena mereka dengan gaya tegasnya atau dengan gaya? Nah, mungkin ketegasan itu buat generasi Z penting, tetapi yang paling jelas kan mereka umumnya lahir setelah reformasi ya. Betul. Mungkin tidak ada memori berkaitan dengan masa lalu. Tetapi di generasi older milenial, kemudian X, kemudian boomers, di situ pertarungan dengan Ganjar sangat tipis. Nah, menurut saya kalau pengen punya kontribusi lebih besar seorang Gibran, dia harus menarik pemilih muda lebih banyak lagi. Terutama karena selisih antara pendukung Pak Prabowo dengan pendukung Ganjar, terutama dalam memperebutkan segmen ini, itu masih sangat tipis. Artinya kalau seorang Gibran berhasil, ya mungkin itu salah satu kontribusi elektoral dia supaya tidak dianggap sebagai beban elektoral itu. Sejauh ini ya, sejak namanya muncul kan tone-nya negatif di media sosial. Jadi dia harus mengubah awalnya dari liability harus jadi aset, dan salah satunya adalah membuktikan asumsi bahwa dia cukup menarik di kalangan pemilih muda. Baik, kalau menurut Mas Dadan tadi sepanjang acara di dalam Indonesia Arena GBK, Mas Dadan kan paling tahu lah ya, mana-mana saja diminati oleh netizen lah, warganet. Dari momen-momen tadi yang paling menarik kira-kira yang seperti apa, Mas Dadan? Ya, baik. Dari jalannya tadi sebetulnya ada beberapa poin yang unik ya, yang kita coba bisa lihat. Pertama adalah dari momen-momen ya mungkin ini di luar hal substantif, tapi menurut saya jadi hal unik dari sosok Prabowo yang sudah mulai memainkan gimmick-gimmick gemoynya lah istilahnya. Saya kira ini istilah wartawan yang kemarin deh. Ada gimmick-gimmick gemoy kan tadi, dari mulai lari-lari kecil, lalu juga lebih ceria, lebih have fun, yang ya betul tadi mungkin dari segi citra itu sudah lebih adaptif dan joget-joget juga dia tadi joget-joget juga. Nah, ini mungkin di luar hal substantif, tapi jujur aja itu dalam konteks percakapan warganet selalu jadi sorotan. Kadang dibikin jadi konten-konten unggahan di TikTok dan sebagainya, jadi konten-konten unik lah seperti itu. Itu pertama kalau dari segi gaya gimmicknya dari untuk kasus Anies sama Muhaimin yang selepet sarung itu loh. Itu kadang-kala lebih viral ketimbang ngomong program. Betul sekali. Karena satu hal yang penting sih Mas Reno, Mas Budan juga yang kami tangkap dari analisa Cakradata itu, Cakradata, apalagi kalau kita bicara tentang konteks segmen market warganet dan para pemilih-pemilih muda dan pemilih pemula, apalagi kita bicara tentang kanal misalkan di TikTok deh. Orang di TikTok ngapain ngobrolin tentang, mohon maaf, misalkan substantif dari konteks narasi yang gagasan yang kuat dan sebagainya. Orang tuh ngobrol tentang kayak santai-santaian aja, have fun aja. Di bawah politik tuh seolah-olah yang ya udahlah riang gembira aja dan sebagainya. Makanya sekarang saya melihat juga dari beberapa kandidat pasangan bahkan lebih banyak membawa narasi politik riang gembira. Itu hampir semuanya sih. Dari mulai Prabowo Gibran, lalu juga Ganjar Mahfud, terus juga Anies Muhaimin, seolah-olah membawa ke sana. Tapi karena memang saya melihat dari argumentasi saya ini, karena segmen marketnya juga banyak mayoriti tadi, pemilih muda ini, dan kecenderungan pemilih muda yang nggak mau terhadap politik yang terlalu serius-serius banget dan yang terlalu kaku-kaku banget. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.